Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Epi Martaseli, dosen pengampu mata kuliah analisis laporan keuangan. Pertemuan ini kita akan membahas terkait metode analisis komparatif, di mana mempunyai capaian pembelajaran, yaitu capaian umum, mahasiswa mampu mengimplementasi analisis komparatif, dan capaian khususnya yaitu mahasiswa mampu menghitung laporan keuangan dengan metode analisa komparatif dan juga memahami kelemahannya. Adapun materinya yaitu terkait di bahasan ini adalah mengenai yang pertama metode analisa komparatif, yang kedua itu kelemahan dari analisa komparatif. Kita mulai. Bab selanjutnya pada bahasan analisa laporan keuangan ini adalah tentang metode analisa komparatif. Komparatif artinya memperbandingkan ya. Nih, metode analisa komparatif adalah metode analisa perbandingan dari laporan keuangan selama beberapa periode yang mengkaji perkembangan rentabilitas, efektivitas, likuiditas, dan solvabilitas. Ya, sehingga dengan menggunakan analisis ini kita dapat memperoleh hasil yang memuaskan. Biasanya perbandingan yang dilakukan terhadap dua laporan, maka laporan yang terdahulu dipakai sebagai tahun dasar. Dan jika perbandingan digunakan 3 tahun laporan atau lebih, maka tahun laporan sebelumnya selalu dijadikan sebagai tahun dasar. Sama ya kemarin mah karena kita ada 2 pilihan ya. Ini juga sama, tapi yang keduanya kalau 3 tahun ke atas yang dipakai sebagai tahun dasar itu adalah laporan tahunan sebelumnya. Ini format yang sering digunakan untuk memakai analisa komparatif. Ibu bikin seperti ini ya. Tadi dari nomor perkiraan laporan tahun, ini tahun ke-1, tahun kedua. Ibu simbolkan biar gampang, itu pakai A, B. Selisih kurangnya itu nanti selisih kurangnya itu kasih simbol C. Untuk persentase D, rasio E. Untuk persentase dari total tahun pertama itu F, dan rasio persentase dari total itu adalah tahun kedua itu G. Langsung ke contoh ya biar lebih mudah. Nah, di sini Ibu contohkan laporan keuangan PT Mustika Bina tahun 2008-2009. Racanya ini Ibu contohkan. Ini dapat dilihat bahwa saldo kas itu tahun 2008 itu 2.500.000, untuk tahun keduanya itu tahun 2009 3.650. Maka selisih kurang atau lebihnya itu di kolom C kita kurangkan tahun 2009 dikurangi tahun 2008. Jadi 3.650 dikurangi dengan 2.500.000, maka didapatkan 750.000. Ya, itu untuk kolom C. Untuk kolom C itu berarti adalah selisih kurang lebih. Berarti lebih ya. Lebihnya ada 750.000. Di kolom D kita untuk presentasinya itu di kolom D kita bagikan, kita dibagi, yaitu hasil dari kolom C yaitu 750 dibagi dengan nominal yang saldo kas kolom A. Kita bagi 750, benar nggak, kita cek, dibagi 2.500.
0,3 ya dikalikan 100%. Maka didapatkan untuk presentasi untuk kas adalah 30%. Itu untuk selisih kurang lebihnya presentasinya, sedangkan rasionya kita di sini kita ada di kolom E, yaitu dicari dengan cara saldo yang tahun 2009 yaitu di kolom B dibagi dengan kolom A. 3.650 dibagi 2.500. Maka didapat rasionya itu adalah 14 3.650 dibagi 2.500 1,46 ya dikalikan 100%, maka didapatkan 146%. Kalau rasio itu persentasi ya dikalikan 100%. Itu untuk kolom E. Dan untuk persentasi dari total ini adalah memakai analisis vertikal yang sudah kalian coba itu di materi sebelumnya. Itu sama persentasinya itu per tahun. Jadi untuk persentasi dari total tahun 2008 itu dicantumkan di kolom F, dan persentasi dari total tahun 2009 itu di kolom G. Gitu. Ada yang tanyakan dulu nggak? Ini mah sama. Jadi dibandingkannya dengan total aktifanya. Ada yang tanyakan dulu nggak? Nggak ada. Lanjut. Nih, ini untuk laba ruginya. Sama ya cara ngitungnya. Untuk penjualan untuk tahun 2008 itu dapat saldonya 27.500.000. Untuk 2009 30.500.000. Maka untuk naik turunnya apakah naik apakah turun? Maka kita kurangkan tahun 2009 dikurangi 2008, maka didapat saldo ya 3 juta ya itu per seribu kan. Untuk presentasinya berapa presentasi kenaikan penurunannya kita bagi antara hasil dari pengurangan tadi dibagi dengan saldo tahun awal, yaitu dibagi 3 juta dibagi dengan 27.500.000. Maka dikalikan 100%, maka dapatkan 12,73%. Seperti itu. Sama selanjutnya seperti tadi. Untuk kolom E dan kolom EF. Ibu udah ngecek ya tugas kalian, tapi belum Ibu kasih nilai. Udah Ibu lihat, masih ada yang mengerjakan untuk selisih tahunnya itu bukan tahun selisih. Jadi misalnya gini, tahun 2008 2009, maka jadinya 2008-nya dulu gitu. 2008 jadi 27.500.000 dikurangi 30.500.000, jadi hasilnya minus. Jadi hasilnya jadi terjadi, jadi nanti dibacanya terjadi penurunan gitu. Terjadi penurunan atau turun karena hasilnya minus. Karena yang kalian salah mengurangi gitu. Harusnya kan tahunnya itu tahun 2009 dikurangi tahun 2008, tapi kalian menghitungnya tahun 2008 dikurangi tahun 2009 gitu. Jadi banyak yang seperti itu, jadi hasilnya semuanya negatif ke bawahnya. Nanti diperbaiki yang masih salah ya. Jadi yang untuk presentasi yang vertikal itu banyak yang masih bingung itu di laba rugi ya.
Jadi yang jadi pembaginya itu adalah yang penjualan, ya. Jadi ke bawah gitu. 100%-nya teh ada di penjualan. Kalau kalau di kalau di neraca kan di posisi keuangan kan 100%-nya itu di total aktiva ya. Kalau di laba rugi ada 100%-nya teh posisinya di penjualan. Seperti itu. Lanjut. Nah, setelah dilakukan perhitungan terhadap analisis perubahan, maka menjadi fokus perhatiannya itu adalah total masing-masing kelompoknya. Jadi total aktiva, total hutang, total itu totalnya aja, ya. Misalnya kelompok aktiva lancar, aktiva tetap, hutang, modal itu di apa jumlahnya itu setelah dapat maksudnya setelah dikelompokkan, maka selanjutnya dianalisa terhadap masing-masing kelompok tersebut gitu ya, sehingga nanti kita tahu gitu lebih rinci sebab akibat kenapa terjadi penurunan dan berapa berapa persen gitu ya penurunan dan kenaikannya itu gitu. Sebelum akhirnya nanti disimpulkan. Nih, kalau di analisis komparatif itu biasanya berpedoman pada prinsip 3 ini. Itu cenderung untuk tidak berubah, maka dapat diharapkan bahwa perusahaan akan terus berjalan dengan kondisi yang sama. Jadi nah, yang keduanya yaitu cenderung membaik. Ini kalau misalnya nanti hasilnya itu dari tahun ke tahun semakin menaik ya, naik semakin terus membaik gitu ya. Kalau cenderung memburuk ini maka dapat diharapkan bahwa pada waktu nanti perusahaan itu ini nanti akan kalau cenderung terus menurun, maka ini biasanya perusahaan tersebut akan mengalami kesulitan ya balik di keuangan karena dapat dilihat dari laba bersihnya berapa gitu ya, hutangnya berapa gitu ya. Nanti jadi bisa kalian itu menarik kesimpulan gitu, kayaknya sebentar lagi perusahaan ini akan bangkrut gitu ya. Atau wah tidak akan bertahan lama gitu ya. Karena misalnya utangnya aja gede gitu ya. Kewajiban yang dia harus dibayarkan itu adalah cenderung dari tahun ke tahun itu besar gitu ya. Sedangkan laba yang dihasilkan itu semakin sedikit gitu ya. Jadi bagaimana perusahaan bisa
membayar gaji, membayar hutang, gitu, dan membayar operasional-operasional lainnya. Udah itu, sudah dikelompokkan, jadi analisis ini menjadi kecenderungan atau perkembangan. Jadi analisa ini bisa melihat rentabilitas, efektivitas, dan posisi keuangannya itu apabila rentabilitas dapat dilihat dari laba bersih, dividen, penjualan, dan pokok penjualan dan biaya operasionalnya. Ya, untuk efektivitas penggunaan modal itu dapat dilihat dari penjualan aktiva lancar, perkembangan aktiva, perkembangan pokok penjualan dan persediaannya. Ya. Seperti itu untuk posisi keuangan ini bisa dilihat dari aktiva lancar, aktiva utang lancar, laba usaha dan kekayaan milik dan jumlah aktiva dan perkembangan jumlah utang. Kesimpulannya, dengan membandingkannya maka dapat menunjukkan apakah laporan keuangan perusahaan tersebut itu mantap atau stabil, membaik atau memburuk. Gitu. Nah, ini rekap per kelompoknya. Apabila ini rekapan, tapi biasanya kalian bisa dilihat dari langsung aja totalnya. Total di laporan keuangan kalian ya. Jadi kalian rekap, maka dibikin tabel apakah terjadi penaikan dan penurunan, terus berapa jumlahnya, persentasinya berapa. Terus kita coba melihat dari segi rentabilitas, gitu. Di mana laba bersih mengalami kenaikan. Di sini laba bersihnya kan terjadi kenaikan ya, naik itu sebesar 1.050.000 atau sebesar 24,79%. Itu gitu ya paparannya. Dan penjualan naik sebesar 2.500.000 atau sebesar 9,09%, gitu. Dan seterusnya. Keduanya itu dilihat dari efektivitas penggunaan modal. Ini masih ada ya rentabilitas. Kalian boleh dilihat yang tadi Ibu cantumkan, itu kan banyak ya. Ini kan cuma 2. Contohnya laba sama penjualan, bisa dilihat dari dividennya atau pokok penjualan atau biaya operasional. Sekarang ke efektivitas penggunaan modal. Di sini dilihat dari utang lancar. Utang lancar di sini itu terjadi kenaikan ya sebesar 115.000 atau sebesar 2,47%. Terus hipotek turun 500.000 atau sebesar 14,29%. Ya. Kemudian seterusnya, maka sehingga dapat ini hanya 2 ya, hanya 2 dilihatnya dari rentabilitas dan efektivitas. Nanti kalian coba juga sama yang ketiganya, yaitu di sini, nih di posisi keuangannya. Nanti kalian boleh disoroti, ya. Ya, sehingga ini dapat disimpulkan bahwa PT Bina Resik cenderung membaik. Gitu ya. Karena di sini banyaknya naik ya, bukan turun. Jadi dapat disimpulkan bahwa PT Bina Resik ini adalah cenderung membaik. Begitu, teman-teman. Ada ditanyakan dulu nggak? Beresin dulu aja ya. Yang selanjutnya itu kelemahan analisa komparatif. Kelemahan pada analisa komparatif adalah persentase yang dihitung persentase yang dihitung dengan jumlah rupiah yang sama, tetapi jumlah pembaginya berbeda sehingga memberikan hasil yang tidak sama. Contohnya seperti ini. Ini adalah sama ya,
saldo-saldonya sama. Jadi PT ini adalah contohnya yang mungkin pada saat diperbandingkan 2007, 2008, 2008, 2009 ini setelah dihitung selisihnya itu mendapatkan selisih yang sama tiap tahunnya. Jadi stabil mungkin ya perusahaannya. Akan tetapi hasil persentasenya berbeda. Nih hasil persentasenya kan berbeda ya. Hal ini karena jumlah penyebut dari tahun dasar berbeda ya. Jadi gini, ini kan tahun yang tahun yang diperbandingkannya kan beda-beda ya. Berarti kalau tahun 2007 2008 ini yang membandingkannya yang mana? Tahun 2007 ya. Diperbandingkannya jadi 1.350.000 atau 1.350 dibagi dengan 8.900 kali 100%. Itu untuk persentase yang tahun 2007-2008. Untuk tahun 2008-2009 ini 1.350.000 dibagi dengan yang tahun sebelumnya, yaitu 10.250.000 kali 100%. Itu. Jadi ini akan memberikan hasil yang berbeda-beda karena penyebutnya penyebutnya berbeda. Begitu teman-teman. Untuk bahasan komparatif Ibu cukupkan? Ada yang ditanyakan enggak? Ibu izin bertanya. Boleh. Ibu, kalau misalnya kan kita mau 5 tahun ya, Bu? Iya. Perhitungannya. Betul. Kalau 5 tahun kayak gitu, dihitungnya kayak waktu itu nggak, Bu, yang 2016 sampai 2017, 2017 sampai 2018, ya. 2018, 19, sampai jadi ada 4 tabel gitu, Iya, Bu? betul. Kalau 5 tahun itu berarti ada 4 laporan perbandingan ya. Oh ya. Terus Ibu kalau pengerjaannya melanjutkan di Excel yang sebelumnya? Oh gini, kalau sebenarnya sih yang enak tuh tiap ada tiap tugas itu misalnya sheet 1 untuk analisis horizontal, sheet 2 itu untuk analisis vertikal gitu teh. Sebenarnya yang enak itu. Yang Iya, ketiga itu analisa komparatif. Jadi kalian tuh nyambung gitu. Oh iya baik Ibu. Tapi di satu Excel yang sama tapi beda sheet ya gitu, Bu? Iya betul. Lebih enak seperti itu teh. Ya Ibu. Jadi Terima kasih. dari pertama laporan keuangannya, kedua laporan itu teh jadi satu file gitu. Jadi tidak tercecer. Ya Ibu. Ya. Makasih Bu. Ayo, ada lagi? Awas ya nanti yang masih salah untuk selisih kurang lebihnya itu diperbaiki. Ibu cek masih ada yang salah mengurangkan. Jadi hasilnya hasilnya itu minus semuanya. Gitu. Ada yang tanyakan lagi? Ada yang tanyakan lagi nggak? Nggak ada. Kemarin kalian ditotalkan apa per posnya? Sesuai dengan laporan keuangan. Per akun, Bu. Oke, nggak apa-apa. Dan nanti rekapannya tinggal dilihat dari totalnya aja.
Ayo, ada lagi? Nggak ada yang ditanyakan? Cukup? Kalau begitu dibuka kameranya. Ibu foto dulu sebentar. Oke. Iya. Maaf ya, Kak. Ada lagi yang masih mau buka kamera? Yuk kita foto aja untuk halaman pertama. 1, 2, 3. Untuk kedua, nggak ada, cuma segini. Oh, udah 1 halaman aja. Oke, teman-teman, ada lagi yang ditanyakan terkait tugas? Nggak ada kesulitan kan ya? Ibu lihat udah hampir sebagian besar yang mengirimkan tugas, tapi Ibu cek masih ada yang salah mengerjakannya. Jadi boleh untuk diperbaiki dulu. Tidak ada? Cukup? Cukup? Nggak ada? Teh Ajeng? Teh Nur, Teh Nur? Cukup Ibu, tidak ada. Oke. Kalau begitu Ibu tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai ketemu lagi teman-teman. Sehat-sehat ya. Terima kasih.